sih gue pengen nanya-nanya dikit doang sih. Iya. Lu pertama kali milih masuk FIB dulu kenapa sih? FIB. Ah, FIB kan jurusannya kan dulu yang gue tahu tuh bahasa ya. ah, Karena gue demen bahasa gitu. Jadi gue nyoba-nyoba sih sebenarnya. Tapi meskipun itu bukan pilihan utama, kalau bahasanya ada prioritas ya bahasa Inggris. Gue pikir tuh paling populer lah, paling gampang gitu ya. Jadi ya itu alasannya karena gue suka bahasa. oh, tapi kalau gue gak salah kan lu kan dulu sebenarnya sebelumnya FE kan ya. Tuh, Nah, tuh, nah terus begitu. kenapa tiba-tiba kecemplung ke bahasa? Nah begini, kalau kita kan masuk kampus itu ketemu orang macam-macam, Hmm, sosialisasi, ngobrol sono sini, ada ketertarikan tuh, hmm, suka pelajaran desain, suka teknik, suka bahasa, suka macam-macam. Sampai ini gue ngobrol sama anak-anak ekonomi, gaya banget, katanya banyak menteri di situ, lulus jadi menteri, lulus kagak juga ternyata gitu. Ya begini, akhirnya kembali lagi ke bahasa lagi, justru itu yang menjadi passion kayaknya. hmm. Tapi lu awalnya kan juga bukan bahasa Inggris kan? Awalnya Ah, kalau mau dicek awal banget, gue sukanya art, seni, ah, suka di art. Tapi emang tes masuk ke art juga waktu itu nggak gampang. Kalau sekarang tuh gampang, banyak tutorial, banyak coach, banyak macam-macam. Nggak ah, lolos tuh gue. Akhirnya gue jadiin hobi aja. Nah, tapi hmm, setelah itu justru kemana dulu nih gue masuk ini. Akhirnya ngobrol-ngobrol, temen gue di FIB ternyata. Dulu sastra namanya. hmm. Sastra dulu terkenalnya tuh. Tanya sono, tanya sini, gue nyoba masuk tuh. Buat trigger gue deh. Yang penting gue masuk UI dulu. Setelah itu dari situ tuh gue ketemu bermacam-macam manusia tuh di situ di FIB. Sampai pindah-pindah, mencolok sana, mencolok sini. Sampai ke ekonomi, ke sasar rupiah. Oh, tapi menurut lo kalau buat anak-anak sekarang itu apa sih pentingnya atau kenapa sih mereka mesti masuk FIB atau milih satu jurusan lah, bukan cuma FIB doang ya, Gimana nih kuliah pokoknya gitu. kuliah untuk kuliah. Ya kalau yang belum kuliah mungkin dia masih banyak tanda tanya kepalanya. Tapi buat kita nih udah kuliah, udah lulus, malah udah masuk ke Bangkotan, udah bangkotan, bangkotan. udah S2, S Mambo segala macam ya, itu pasti udah mulai bisa menganalisa sebetulnya tujuan kuliah nggak selalu sesuai dengan apa yang udah kita expect, nggak selalu sama. Kembalinya lagi banyak banget faktor sebenarnya, lingkungan, kemudian teman-teman kita, perkembangan juga nih, perkembangan waktu juga kan cepet banget nih, tren itu berubahnya cepet banget nih. Apalagi dengan adanya sosial media tuh, informasi kita habis tuh dibombardir sama informasi. Nah itu yang kadang-kadang membuat orang itu justru lulus itu labil. Jangan kan lulus, masih kuliah aja udah bingung, ya kan? Iya. Karena itu nentuinnya itu bingung. Oke. Berarti itu kan kalau bahasa gitu ya, atau misalnya Betul. mau menentukan kuliahnya jurusan Ya, apa. Kira-kira kalau misalnya buat kedepannya yang paling profitable atau bisa apa ya, bisa cari kerja cari kerja cepat apa ya cepet. kalau buat anak-anak Ya muda kalau sekarang? lihat perkembangan zaman sih, segala sesuatu itu sekarang terkait ke teknologi kayaknya. Kalau ilmunya mah apa aja sih. Cuma dia harus menguasai itu. Jadi cuma bisa di satu skill aja, disiplin ilmu tuh nggak cukup. Jadi kayaknya sih zaman modern begini orang harus tahu banget masalah IT. Jadi cara-cara tradisional dulu itu bisa sih, bisa. Tapi kayaknya sih nggak secepat kalau bicara mau sukses secara ekonomi gitu ya. Ya kebanyakan orang menguasainya teknologi, bisa diterapkan kemana aja sebenarnya. Bahasa juga bisa. Kita bisa bikin website, kita bisa bikin online tutorial macam-macam. Jadi sebenarnya walaupun backgroundnya mungkin fakultas bahasa, Iya, berarti
harus ada skill lain. Harus ada skill lain, harus Kayak IT terintegrasi, tadi ya. betul. Salah satunya IT. IT oke, skill ada, nggak bisa komunikasi ya susah juga. Karena orang sekarang kan bicara network, ngebangun network itu ya harus punya intuisi. Nah, kalau orang-orang misalkan cuma berkutat di masalah teknologi, main komputer tiap hari, dia nggak sosialisasi, ya nggak bisa juga. Kembangnya segitu-gitu aja. Iya. Berarti sebenarnya intinya soft skills. Soft skill. Iya. Harus imbang antara hard skill, soft skill. Sekarang bener gue ya. Jadi sebagai orang yang jauh lebih berpengalaman lah ya. Kira-kira kalau misalnya lo diminta untuk memberikan pesan gitu buat anak-anak yang mau kuliah, apa sih yang bisa lo pesenin? Yang mau lo kuliah pesan? ya. Nah, kalau buat gua anak-anak sekarang itu, yang pertama dia harus tahu dirinya siapa. Jadi diri sendiri tuh. Gimana kan? caranya? Caranya dia harus tahu dia tuh passionnya adanya di mana, kekuatannya ada di mana, kelemahannya ada di mana, apa yang harus dia pelajari, apa yang harus tidak dia pelajari itu juga harus tuh. Karena banyak yang mempelajari sesuatu tapi ternyata ngawur juga, nggak jadi apa-apa. Terus harus fleksibel juga, ngikuti perkembangan zaman, harus ngikuti situasi yang ada, jangan mengabsolutkan sesuatu itu bahwa harus begini nggak juga sih. Jadi harus fleksibel sebetulnya gitu. Sama ya kalau masih muda sih menurut gua tuh bangun network. Karena kalau udah tua ya udah nggak perlu bangun network lagi. Udah waktunya untuk ke diri sendiri gitu kira-kira. Di antaranya itulah kira-kira kalau buat anak-anak sekarang nih. Bangun network buat kedepannya berarti. Betul. Jadi kalau misalnya kita ngomong soft skills, kita bisa mereka bisa kembangin sendiri. Hard skills mungkin dari pelajaran yang mereka ini. Kopi gua mana? Ini. Sama network skill, gimana sih caranya membangun network gitu? Apalagi sekarang ya gampangnya gini, kalau anak muda kan biasanya lebih gampang ya. Iya. Bangun network jaringannya siapa atau apa yang mereka bisa dapatkan ke depannya, misalnya oh ini temen gue nih dia itu bisa bikin ilustrasi kayak gitu. Coba gimana sih cara nentuin? Kalau ini pengalaman lo ya, di pengalaman lo, nentuin kira-kira gue berteman siapa sih, gue perlu berteman dengan siapa sih itu? Iya. Perlu ada saringannya kah atau lo berteman aja sama siapapun? Ya kalau gue lihat pertama orang itu harus mikir bahwa dia itu bisa bangun sesuatu hubungan ke orang karena dia ada kesenyawaan, ada something bonding, same in common, ada bonding, ada kesamaan tuh. Makanya sekarang kan banyak komunitas itu kan. Jadi nggak bisa serta merta teman kita bisnis, kita belum pernah bisnis, kita bisnis juga dia belum tentu juga, nggak nyambung juga gitu. Jadi dia harus lihat posisi dulu apa tuh, kekuatan dia di mana, baru dia merelate skill dia, soft skill dia atau hard skill dia yang ada hubungannya ke situ. Kalau dia membangun network, beda lagi kalau cuma mau pertemanan ya. Kalau orang bilang silaturahmi apa itu bebas. Tapi kalau bangun network, dia udah punya goal, dia udah punya visi ke depan. Dia harus lihat itu, kompetensi dia adanya di mana. Baru dia relate itu. Jadi banyak juga orang sekarang kecewa mau bangun network gagal, karena dia nggak melihat kekuatan dia ada di mana. Karena orang tuh nyari hubungan jelas kalau dia lihat ini orang bagus nih, punya potensi nih, ini kayaknya bisa nih saya golingin ke hal yang ini atau masalah yang ini, itu nyambung. Tapi kalau dia benar-benar punya sesuatu yang berbeda dengan orang itu ya orang juga bingung nyambunginnya. Jadi itu tadi dari sisi bisnis yang seharusnya, tetapi lagi-lagi kembali kepribadian itu penting. Yang tadi gue bilang flexibility itu tadi. Kalau orang nggak fleksibel, dia langsung aja mencari sesuatu harus sama dengan apa yang dia punya. Padahal belum tentu itu bisa langsung terlihat di awal. Nah, mendalami seseorang itu kan butuh pengorbanan, ya kan? Harus paham dulu dia sampai ternyata tahu bahwa beda, nggak sama ya, akhirnya cuma pertemanan biasa, bukan bicara network untuk
tujuan-tujuan ke depan, terutama ya membangun itu tadi, perekonomian tadi. Jadi network itu beda ya sama pertemanan, jatuhnya beda ya. Beda, kalau gue bilang beda, karena ada istilah orang bilang silaturahmi mah itu bersikap terbuka, masalah-masalah sosial apapun itu, lebih kaitannya ke masalah tradisi, norma kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau network itu memang orang survival untuk ke depan, bukan cuma buat dirinya, ya buat keturunannya, buat anak-anaknya, jangka panjang tuh. Terkaitnya sih ke masalah lagi-lagi pemenuhan kebutuhan. Network tuh. Ya orang mau bangun apa lagi? Kalau cuma dibilang ngebangun buat hubungan baik, ya hubungan baik terus mau diapain? Jadi harus ada tujuannya. Ada tujuannya, tujuan akhir ada ya? goalnya tuh buat apa? Kalau gitu. Oke, sip. Kalau gitu sementara ini kita ngobrol sama Pak Ferdinand. Semoga ada yang kita pelajari ya.